Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita berjumpa dengan Bapak Dr. Andes Herlan Pratikto, MSI Psikolog. Ya. Beliau adalah seorang praktisi psikologi yang nantinya akan kita ngobrol-ngobrol tentang mimpi. Saudara-saudara sekalian, kalau saya ngomong mimpi itu kan sebagai orang awam itu kan bunganya tidur, kembangi turu. Tetapi persoalan mimpi ini kan bisa saja oleh para pakar di bidang masing-masing itu akan berbeda artinya. Misalnya kalau saya sebagai orang awam, biasanya kalau mimpi digigit ular, katanya itu wah ini mau dapat jodoh. Betul. Tapi kalau katanya konon katanya kalau giginya lepas itu katanya ada sesuatu yang hilang. Apakah itu keluarga atau sanak keluarga. Tapi ini kan katanya orang awam. Nah, saudara-saudara sekalian, hari ini kita berbincang dengan, saya sebut aja Mas Herlan. Boleh, Pak. Yang akan berbicara mimpi di dalam perspektif psikologi. Ya. Mimpi itu apa, Mas? Ya. Sebenarnya apa yang dikatakan Pak Tanto itu juga nggak salah juga ya, dalam arti bahwa masyarakat secara umum mengartikan mimpi itu seperti kembangnya tidur. Itu awam, Mas. Ya. Dan itu memang sudah menjadi pengetahuan umum gitu ya. Oh, iya. Namun iya. sebenarnya kalau kita kaji secara psikologi ya, apalagi kalau kita melihat dari perspektif apa, itu memang tidak seperti yang disangkakan, dipersepsikan oleh orang awam pada umumnya. Nah, kalau kita dilihat dalam konteks psikologi itu ada dua tokoh katakan semacam itu. Artinya tokoh yang membahas tentang mimpi. Ya. Ada dua tokoh, yang pertama adalah Sigmund Freud ya. Sigmund Freud. Kemudian dibahas lagi, bijau lagi oleh sahabatnya, temannya, atau kadang-kadang dianggap sebagai muridnya ya, walaupun tidak jauh beda usianya, yaitu oleh Carl Gustav Jung. Gustav Jung. Jadi ada dua tokoh. Gustav Jung. Nah, ini semua masuk ke dalam psikodinamika. Dinamika. Ya. Nah, saya tidak ingin mencoba membedakan antara mimpi menurut Freud ataupun menurut Gustav Jung, karena akan ada sedikit perbedaan. Ya, sehingga orientasi saya lebih ke awal dari mimpi itu menurut Freud. Ya. Dan dalam kajian mimpi itu teori-teori lain atau pendekatan lain itu relatif kurang tertarik, Pak. Oh gitu ya. Misalnya dari sisi psikologi kognitif itu nggak banyak membicarakan tentang mimpi, apalagi kalau dari sisi psikologi behavioristik, ya itu sama sekali nggak menyinggung. Ya. Mungkin yang sedikit agak ada kaitannya dengan usaha untuk menjelaskan mimpi itu dari neuroscience ya, neurofisiologi. Tetapi pemahaman nanti itu tentang mimpi dari sisi neurofisiologi itu nggak begitu berkembang ya, hanya membicarakan bagaimana aktivitas mimpi itu di otak, sama seperti kalau membahas tentang tidur. Jadi kalau mimpi di otak berarti semua perasaan kita ada, masuk di dalam. Iya. Jadi kalau kita menggunakan teori neurofisiologi itu mau nggak mau harus kita ngomong tentang bagaimana kerja dari otak. Ya. Nah, tetapi hari ini saya mencoba untuk menjelaskan dan kita diskusikan, Bapak nggih, tentang mimpi menurut Sigmund Freud. Nah, menurut Freud itu ada 3 peristiwa yang bisa menyebabkan terjadinya mimpi. 3 peristiwa. Yang pertama yang dikatakan dengan peristiwa yang terjadi pada masa lalu, tapi nggak terlalu panjang, nggak terlalu lama, nggak terlalu jauh, paling hanya 2 atau 1 bulan. Ya,
kesan-kesan yang terjadi pada saat itu. Di luar itu tidak mungkin. Nanti ada lagi. Oh, ada lagi. Nah, atau mungkin nanti yang namanya apa ini current interest itu bisa karena adanya harapan-harapan. Ya, itu juga bisa menciptakan terjadinya mimpi. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dinamakan dengan current sensasi. Kalau tadi current interest ya, yang pertama current interest, yang kedua adalah current sensasi, yaitu peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat orang itu tidur. Yang pertama tadi bukan pada saat tidur. Bukan. Ya tidur, tapi yang peristiwanya itu karena dia mengingat kejadian pada saat 2 minggu atau 1 bulan sebelumnya. Baru ini pada saat atau yang akan datang. Kalau yang kedua itu terjadi pada saat dia tidur. Benar-benar tidur. Yang waktu itu bisa terjadi ada peristiwa-peristiwa nokturnal, peristiwa-peristiwa pada malam hari. Entah misalnya itu dia mendengar lonceng, detak lonceng, tak, itu bisa menciptakan mimpi. Oh. Ya, atau itu dari luar, artinya stimulus itu dari luar. Tapi bisa juga stimulusnya dari dalam. Misalnya kalau kandung kemih itu sudah mulai penuh, nah itu ada rangsangan kan, ada rangsangan ke otak yang kemudian bisa menimbulkan mimpi terjadi. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, yang ini yang menjadi perhatian ya, karena menurut Freud mimpi itu terjadi karena adanya peristiwa ketiga. Apa itu? Yang dinamakan dengan the repressed ya, yaitu peristiwa-peristiwa yang terjadi pada jauh ke belakang ya. Boleh dikatakan ya istilahnya itu fase infantil, fase kanak-kanak ya, antara usia 0 sampai 5 tahun. 5 tahun. Ya. Di sana ada tahap-tahap perkembangan oral, anal, alis ya. Nah, peristiwa-peristiwa yang tertahan atau peristiwa-peristiwa yang mengalami repress pada saat itu bisa menjadi suatu materi yang tertinggal di bawah sadar. Oh. Bentar, anak umur 0 sampai 5 tahun itu mimpi ya? Karena proses ini karena peristiwanya itu. Adanya peristiwa pada fase itu ya, oral, anal, dan alis yang itu bisa menjadi materi yang ada di dalam bawah sadar. Ya. Hanya saja memang munculnya mimpi nanti, entah itu karena peristiwa pertama, kedua, atau ketiga, itu biasanya dalam bentuk simbolis. Gimana? Bahasa simbolis. Artinya tidak selalu bahwa kita mau mengartikan mimpi dalam visual image itu, ya, itu mencerminkan itu loh maknanya. Karena makna itu harus dicari dalam konteks itu adalah satu ungkapan ekspresi dalam bahasa simbolis. Karena di dalam prosesnya itu akan mengalami apa yang disebut dengan defense mekanisme ego. Mekanisme ego. Artinya ego itu bagaimana membuat makna mimpi atau tadi peristiwa-peristiwa yang terrepresi pada masa kanak-kanak itu muncul dalam bentuk visual image, itu mengalami defense. Jadi nggak selalu sama, tersamar istilahnya itu, tersamar. Kalau nantinya bisa diberikan contoh misalnya. Ya, misalnya gini, kayak tadi, ya, dalam pengertian orang Jawa, ya, ketika mimpi digigit ular, gitu, itu menurut orang Jawa itu, kamu sebentar lagi akan dapat jodoh. Tapi kalau Freud itu lebih lugas, Pak. Gimana? Lugasnya gini. Kalau tadi bahasa Jawa itu kan simbolis, sublimatif, artinya bahwa itu harus disesuaikan dengan nilai budaya kita, ya kan? Tapi kalau namanya jodoh, ya itu kan berkaitan dengan simbol seks, ya kan? Ya. Dan umumnya kalau orang mimpi digigit ular itu
wanita, Bapak. Yang pasti wanita, pasti wanita. Ya. Karena apa? Karena kalau yang laki-laki nggak mungkin gitu, ya. Karena sudah punya ular sendiri, Pak. Betul. Ya. Gitu, punya ular sendiri. Betul. Sehingga dalam konteks contoh yang jadi pasti quote and quote sexuality, ya pasti mengarah ke sana. Hanya beda pemaknaan mimpi menurut orang Barat, ya, Amerika, Eropa dengan Indonesia. Bedanya di mana? Kalau tentang pemaknaannya itu tadi yang saya katakan, kalau orang Jawa misalnya lebih bersifat simbolis, sublimatif. Iya, tapi jadi kan itu kadang-kadang terjadi juga. Maksudnya? Misalnya mimpi digigit ular tadi. Itu kan believe or not akan terjadi sesuatu yang. Oh iya, jelas. Tapi di dunia karena enggak maksud saya ya yang namanya laki-laki dan wanita itu ya berpasangan, Pak. Gitu. Iya. Ya kan? Ya mestinya secara takdir mungkin ya antara laki-laki itu diketemukan untuk menikah gitu loh kan, jadi pasangan hidup. Gitu, Pak. Iya. Ya, jadi ya nggak salah kalau diartikan kamu akan dapat jodoh. Semua wanita akan dapat jodoh. Oke. Hadirin yang saya hormati, ada beberapa hal yang perlu kita kembangkan lebih lanjut bahwa ternyata ada beberapa pemikiran atau perbedaan antara Indonesia atau kepribadian kita dengan di luar sana, misalnya di era Barat, tentang bagaimana menginterpretasikan mimpi. Kita mengetahui bahwa mimpi kita sebagai orang awam itu adalah sesuatu yang saya katakan tadi, yaitu bunganya tidur atau kembangnya turu. Tetapi mimpi di dalam pemikiran atau telaah psikologis itu sebagai sebuah energi psikis. Jadi ingatan-ingatan itu muncul. Tentu saja kalau kita ngomong ingatan-ingatan berarti mereka punya pengalaman atau mereka punya pengetahuan yang ia bawa sampai memunculkan ingatan-ingatan itu. Nah, saudara sekalian, kita ngobrol lebih lanjut dengan Mas Herlan. Apa betul begitu, Mas Herlan? Betul, Pak. Oke. Bagaimana perkembangannya untuk selanjutnya? Ya, tadi secara tersirat itu saya mencoba untuk membagi dalam bentuk dua area ya. Area mimpi ya. Ada yang pertama yang dinamakan dengan manifest dream content ya, yaitu mimpi itu sendiri ya, atau saya katakan istilahnya visual image. Jadi kita tidur kemudian ada sesuatu dalam pikiran kita gitu ya. Itu yang pertama, dan posisinya itu ada di dalam kesadaran. Nah, kemudian yang kedua, area yang kedua adalah yang dinamakan dengan latent dream content. Latent dream content. Itu letaknya di bawah sadar. Nah, isi yang ada di dalam latent dream content itu adalah peristiwa-peristiwa yang ketiga tadi, Pak. Ya, dari Prasit tadi ya. Jadi pengalaman-pengalaman, ya peristiwa-peristiwa yang pernah dialami pada fase infantil tadi. Pada infantilnya ya, anak-anak 0 sampai 5 tadi. 0 sampai 5 tahun pada tahap oral, anal dan palis. Nah, yang menjadi persoalan di dalam usaha kita untuk memberikan interpretasi atau makna mimpi itu ya pada peristiwa ketiga tadi yang ada di dalam latent dream content, ya kan? Ya. Untuk muncul dalam bentuk manifest dream content. Cuma persoalannya di dalam munculnya dari latent dream content menjadi manifest dream content, itu tidak sepenuhnya sama, Bapak. Isi dengan apa yang muncul dalam mimpi itu tidak sama. Enggak sama. Ya. Mungkin saya bisa berikan contoh. Siap. Ya. Itu yang paling penting. Jadi contohnya gini. Katakanlah pada fase perkembangan awal tadi ya, masa kanak-kanak, terutama pada fase palis ya, pada fase palis. Di sana ada istilahnya micro society, micro society, di mana bagaimana antara anak dengan hubungan anak dengan kedua orang tua, ayah dan ibu. Ya. Nah,
pada tahap perkembangan valis tadi itu secara subjektif si anak itu ingin secara seksual itu melakukan hubungan seks dengan ibu. Dan si anak, ya, anak laki atau perempuan ini? Bisa laki-laki bisa perempuan, tapi kedua-duanya itu mengalami bisa dengan ada rasa suka senang. Rasa suka ya, senang. Pada figur ibu karena ya kelekatan ya terkait perawatan, terus gitu kan ya, sehingga ada rasa senang di situ, rasa suka di situ, ya kan, rasa aman, sayang gitu ya. Nah itu yang bisa menimbulkan peristiwa-peristiwa mimpi. Oh ya. Iya. Hanya saja. Saya potong dulu. Apakah peristiwa-peristiwa anak sayang pada ibu khususnya pada laki-laki ini tidak menyebabkan satu penyakit yang pernah dikatakan Oedipus kompleks? Oh iya, itu yang saya katakan karena saking kentalnya. Tapi kan yang namanya mikrosistem tadi itu ada semacam diseksualisasi, baik itu datang dari ayah maupun dari ibu. Jadi nggak boleh kamu. Ini dalam persepsi ya. Ayah melarang, ibu juga melarang. Kamu masih kecil ya. Nah, tetapi yang namanya keinginan, dorongan itu nggak pernah habis, nggak pernah hilang. Sejauh itu ya dialami dengan ditekan, direpress dorongan itu. Tinggal tunggu waktunya kapan itu muncul. Nah, dalam konteks itu tadi saya coba untuk memberikan contoh saja, Pak. Jadi ketika masa kecil, masa infantil, masa palis tadi, itu kan ada dorongan, keinginan untuk masa palis itu umur berapa ya? 4-5 tahun. Oh itu ya, masa palis. 4-5 tahun. Palis itu artinya ya alat kelamin sebenarnya. Palis. Nah, sehingga ketika di situ terjadi diseksualisasi oleh ibu atau oleh ayah, maka dorongan tadi itu tetap ada. Ya? Iya, Pak. Apalagi kalau itu terkait dengan trauma atau terkait dengan masalah pemanjaan. Akan terjadi banyak energi yang di situ terkumpul. Nah, itu yang bisa membuat kemudian terjadi mimpi. Ya kan? Cuma itu tadi, Pak, untuk memunculkan latent dream content menjadi manifest dream content itu melalui satu proses yang dikerjakan dalam konteks, dalam istilahnya itu adalah dream work. Jadi dream work ya, kerja mimpi. Saya kurang paham ini apa kerja mimpi. Nah, gini, Pak. Jadi tadi saya katakan kita punya potensi ya, karena kita punya pengalaman yang lalu itu untuk menjadi mimpi kan. Dari latent dream content menjadi manifest. Nah, untuk menjadi mimpi, menjadi manifest dream content tadi itu ada yang namanya istilahnya dream work. Bagaimana merubah dari latent dream content menjadi manifest. Nah, itu, ini yang dilakukan oleh ego. Itu dilakukan oleh ego. Supaya ya tadi, karena sifat dari ego itu kan jangan sampai dia mengalami kecemasan, jangan sampai dia itu terancam. Ya, kalau misalnya dulu sebenarnya saya itu punya keinginan untuk melakukan hubungan dengan seks dengan ibu. Wah, ini kan nggak boleh nih. Nggak boleh. Oleh sebab ego. Nanti dulu. Nah, gitu kan. Jangan itu yang kamu munculkan dalam mimpi. Apa adanya seperti yang kamu inginkan dulu itu. Tapi ketika itu muncul dalam mimpi, apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Dia cerita, misalnya si anak yang palis tadi itu, aku tadi mimpi, nah gini. Tadi, Pak, mimpinya nggak akan seperti apa adanya. Oh, tidak seperti terjadi satu proses. Melalui proses defense mekanisme itu tadi. Nah, kita mengenal ada berbagai macam defense mekanisme ego. Sama seperti gini, Pak. Kalau Pak Tanto misalnya ditanya, kamu seneng nggak sama dia? Bisa mengatakan iya, bisa tidak.
padahal sebenarnya senang. Senang. Iya kan? Iya. Iya kan? Kalau ngatakan nggak senang, ya toh, itu nggak jujur ya, nggak sesuai dengan keinginannya sendiri. Tapi mengatakan tidak suka, tidak cinta, nah itu kan. Tapi kadang-kadang bentuk lain muncul, enggak, bukan aku yang seneng dia, nah, macam-macam Pak. Macam-macam. Untuk mempertahankan ego tadi, ya toh, untuk mempertahankan rasa Itu nyaman. kan saya pernah membaca Freud itu apa, ego, superego, id, ya, id. iya. Ini semuanya ego, superego, id. Superego, ego dan id. Itu berfungsi di dalam proses baik kita dalam keadaan sadar seperti sekarang ini maupun dalam keadaan tidur. Karena ada energi psikis tadi. Ya. Jadi intinya yang saya sampaikan tadi adalah tadi ya, kalau kita tidak punya pengalaman pun tidak akan pernah. Iya. Karena kalau sang bayi tadi, sang anak yang anu tadi 0 sampai 5 tahun punya pengalaman, ya pasti dia punya mimpi. Iya. Apalagi kalau tadi ya, terjadinya depresi itu bisa dia mengalami trauma lalu ditekan, ya, sehingga terjadi fiksasi. Ya, fiksasi, atau karena dia senang di situ, gitu, sehingga kemudian nggak ingin melangkah gitu lagi, sehingga jadi timbunan apa? Numpuk terus. Itu yang dinamakan dengan istilah fiksasi. Oke. Saudara sekalian, kita akan membahas yang lebih mendalam lagi, dan kita akan berjumpa lagi atau ngobrol yang lebih mendalam lagi dengan Mas Zelan.